Anak kelas 7 yang saya banggakan, hari ini akan saya buat video tentang pasar yang merupakan materi kelas 7 semester genap. Kita mulai dari pengertian pasar. Mungkin kalian sudah mendengar secara sederhana bahwa pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Tapi perlu diingat bahwa saat ini penjual dan pembeli tidak harus bertemu, tetapi yang penting adalah ada komunikasi antara penjual dan pembeli. Unsur penting yang harus dipenuhi dalam membentuk suatu pasar antara lain adanya barang yang diperjualbelikan, walaupun hanya berupa sampel atau contoh, adanya penjual dan pembeli, walau tidak bertemu langsung, ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, sehingga memerlukan tawar-menawar, dan adanya media komunikasi antara penjual dan pembeli. Jadi disebut pasar asal memenuhi syarat berikut. 1. Ada calon penjual dan pembeli. 2. Ada barang yang diperjualbelikan. 3. Adanya hubungan langsung dan tidak langsung antara penjual dan pembeli. Yang keempat, ada proses tawar-menawar. Anak-anak, apa sih fungsi pasar? Fungsi pasar kita bagi menjadi 3, yaitu yang pertama fungsi distribusi. Melalui transaksi jual-beli, produsen dapat memasarkan barangnya, baik secara langsung maupun lewat perantara, ke tangan konsumen. Konsumen pun dapat memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, fungsi pembentuk harga. Transaksi penjual dan pembeli diawali dengan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan harga. Biasanya kegiatan ini terjadi di pasar tradisional. Dan yang ketiga, fungsi promosi, di mana di pasar diperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat yang diharapkan dapat menarik minat konsumen untuk membelinya. Macam-macam pasar, nanti kita lihat dari beberapa hal. Yang pertama dari wujud barang, yang kedua dilihat dari luas kegiatan distribusinya, kemudian dilihat dari waktunya, dilihat dari bentuk dan strukturnya, kemudian dilihat dari barang yang diperjualbelikan. Kita mulai yang pertama, yaitu dari wujudnya. Pasar dibagi menjadi 2. Yang pertama, pasar konkret, yaitu pasar nyata yang biasa kita kunjungi. Barang yang kita beli dapat langsung kita lihat dan kita pilih. Penjual dan pembeli langsung melakukan transaksi. Yang kedua, pasar abstrak. Penjual dan pembeli tidak dapat bertemu langsung. Transaksi dilakukan melalui alat komunikasi, biasanya telepon atau internet, atau saat ini banyak sekali pasar-pasar online. Dari waktunya, kita mengenal misalnya pasar harian yang dibuka setiap hari, biasanya menjual barang kebutuhan pokok sehari-hari. Kemudian ada pasar mingguan yang dilaksanakan seminggu sekali. Kemudian ada pasar bulanan, yaitu pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Kemudian pasar tahunan, yaitu pasar yang diadakan setahun sekali. Kemudian ada pasar temporer. Pasar temporer yaitu pasar yang terjadi pada waktu tidak tertentu. Biasanya di waktu-waktu khusus ada acara, misalnya bazar. Untuk pasar mingguan di daerah tertentu ada yang menggunakan, terutama di Jawa, yaitu ada pasar yang menggunakan pasaran. Di Jawa itu ada 5 pasaran.
yaitu Pahing, Pon, Wage, Kliwon, dan Legi. Sehingga di situ ada pasar Pahing, pasar Pon, pasar Kliwon, Wage, dan pasar Legi. Dari luas kegiatannya, ada pasar setempat, ada pasar regional, ada pasar nasional, dan ada pasar internasional. Yang membedakan pasar-pasar dengan pasar internasional adalah kalau pasar internasional ini adalah meliputi melewati batas negara. Dari jenis barang yang diperjualbelikan, itu ada pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang diperjualbelikan adalah kebutuhan sehari-hari, berarti yang langsung dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian ada pasar barang produksi, yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor produksi. Biasanya misalnya tenaga kerja, bahan baku, dan sebagainya. Kemudian dari organisasi dan strukturnya ada dua, yaitu pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang penjual dan pembelinya tidak bebas menentukan harga karena ditentukan oleh kekuatan pasar. Jadi di sini kekuatan tawar-menawar yang lebih dominan. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna, itu pasar yang penjual dan pembelinya memiliki kebebasan dalam menentukan harga yang meliputi ada tiga, yaitu pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Terima kasih, like, comment, and subscribe-nya.